Dari lantai 2 Studio Radio Unesa menyapa Anda semuanya di podcast Radio Unesa, Bincang Unesa Profil Prodi. Halo rekan Unesa, saya Tia Ezar bersama Anda kembali. Dan kali ini selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang selalu berbeda karena bahasanya juga berbeda. Kali ini di Studio Radio Unesa sudah hadir Dr. Puji Juniarto MPD. Beliau adalah Kaprodi S1 Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya. Kita akan berbincang banyak dengan beliau dan tentunya kita akan mengenal lebih dekat prodi atau program studi dari IKOR, apa saja atau bagaimana sejarahnya, kemudian visi misinya terkait dengan di pandemi ini bagaimana perkuliahannya. Langsung saja Tia sapa Pak Puji. Halo Bapak. Halo juga Mbak Yas. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, sehat ya Pak ya. Tadi kesini nggak macet ya Pak ya? Enggak ya, langsung lantai 2 jujukannya ya. Iya. Baik, Pak Puji, saya sendiri Iya. penasaran rekan Unesa apa lagi? Iya. Sebetulnya apa sih prodi ilmu keolahragaan ini? Apa saja yang dipelajari? Oh ya, banyak sekali. Sebelumnya saya supaya tahu ini memang kadang-kadang teman-teman di Unesa pun agak bingung jika jadi prodi ilmu keolahragaan ini di bawah jurusan pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Sejarahnya munculnya prodi ilmu keolahragaan ini dengan tahun sekitar 1996, namun untuk keberadaan mahasiswa itu baru tahun 1999. Jadi pertama kali masuk mahasiswa di tahun 1999. Nah, ini juga sejarahnya terkait dengan IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya. Karena pada saat itu bahwa IKIP Surabaya bisa menjadi Universitas Negeri Surabaya apabila ada 3 fakultasnya berbasis IPA. Nah, rupanya di sini di Fakultas Ilmu Olahraga yang akhirnya menjadi dimasukkan di jurusan pendidikan kesehatan rekreasi yaitu prodi ilmu keolahragaan yang berbasis IPA. Jadi akhirnya itu. Jadi hampir 60% itu untuk mata kuliahnya terkait dengan keIPA-an. Dan yang 40% kaitan dengan ilmu sosial. Karena yang kita garap adalah manusia. Okay. Jadi ya itu. Jadi porsinya lebih banyak pada berbasis IPA. Okay. Ya, jadi kalau mata kuliahnya ya hampir semi seperti kedokteran. Jadi ada anatomi, ada fisiologi. Nah, itu yang terkait dengan keIPA-annya dan biomekanik. Dan ada mata kuliah di awal itu ada mata kuliah fisika, matematika, kemudian biologi dan kimia. Dan tentunya itu mendasari untuk berikutnya, langkah berikutnya. Jadi ya tentunya dalam penerimaan mahasiswa pun itu jalurnya adalah IPA. Oke. Jadi ini teman-teman yang ketika sekolahnya SMA ini basicnya IPA, ilmu pasti. Berarti kalau sosial kecil kemungkinan ya, atau dia harus punya kemampuan yang paling tidak menguasai ini untuk bisa lolos tes gitu ya Pak ya? Betul. Namun dalam kenyataannya mereka ada yang dari IPS itu mungkin di jalur itu kan ada IPC itu. Jadi mereka ya memang di awal kayak bahasa ini Pak ya, kelas bahasa atau di luar IPA atau dan IPS ya. Jadi itu dulu ada yang STM juga ada. Jadi kita tidak dalam arti saklek lah gitu ya. Jadi tapi sebelumnya nanti kita pada waktu misalnya diterima gitu ya kita harus memberikan motivasi. Karena ya itu tadi basicnya kan bukan dari betul, bukan dari IPA SAK gitu ya. Dan juga yang jelas harus senang olahraga. Betul. Ya, jadi harus senang olahraga itu yang utama karena nanti kaitannya dengan bidang keolahragaan. Oke. Gitu. Berarti ini ketika mereka masuk selain khusus IPA tapi tidak menutup kemungkinan di jurusan yang lain, apakah selain tes masuknya itu juga ada tes lain yang menyertai gitu Pak? Ya. Kalau karena selama ini ada pandemi, jadi biasanya itu ada tes praktek.
Oke. atau tes Di skill. awal itu sudah ada ya Pak Sudah ya? ada. Jadi untuk melihat kebugarannya atau apa kaitannya dengan ya utama kebugaran. Itu tes-tesnya itu memang nanti arahnya untuk melihat kebugarannya. Biasanya tes apa aja Pak? Ada push up, ada sit up, ada pull up, kemudian lari. Kalau satu putaran lapangan itu kan 400. Mereka hanya 1.600, jadi 4 kali. Ya, nanti dilihat waktunya. Oke. Itu dan tes apa istilahnya koordinasi mata dengan tangan. Dan saya kira itu mungkin hanya itu. Oke. Ini kayak latihan militer juga ini kayaknya. Ada lari juga gitu ya. Iya, ada ya itu pertama Pak, pull up-nya itu sama. Pull up. Iya, betul. Baik Pak, itu kan bicara sejarah gitu ya. Kita kan nggak boleh lupa dengan sejarah. Munculnya Prodi IKOR sendiri awalnya atau muaranya kan di tahun 99. Kemudian ada permintaan dari IKIP menuju universitas gitu kan. Dan lalu bagaimana dengan visi misinya? Apakah sejalan dari yang pertama kali muncul, kemudian sekarang sudah di tahun 2020? Apakah visi misinya tetap sama ataukah misinya ditambah? Ya, ini yang akan saya sampaikan. Boleh. Bahwa saya bacakan tentang visi program studi kekeluargaan, yaitu memiliki lulusan yang unggul, berkompetensi di bidang ilmu keolahragaan dan teknologi berbasis penelitian, adaptif, serta memiliki daya saing global pada tahun 2035 dengan memberikan layanan yang profesional. Itu visinya. Kemudian kaitannya dengan misinya, yang pertama itu menyiapkan sumber daya dan penyelenggara pendidikan yang bermutu guna menunjang kualitas proses pembelajaran secara terencana, terarah, berdisiplin, dan berkesinambungan. Kemudian yang selanjutnya kedua, mendorong peningkatan kualitas, kuantitas, dan produktivitas dosen dalam hal penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, serta penulisan buku dan artikel karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah berskala lokal, regional, nasional, dan internasional, baik yang dilakukan oleh dosen sendiri maupun secara kolaboratif. Kemudian yang ketiga, melakukan penataan dan pengelolaan program studi secara transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan layanan prima terhadap pelaksanaan dan evaluasi keberhasilan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat, berkomitmen terhadap peningkatan ilmu keolahragaan baik di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional yang mengedepankan nilai-nilai positif ilmu keolahragaan dalam setiap dinamika wacana dan kebijakan yang dapat diimplementasikan melalui pengabdian masyarakat. Dan itu semua dilakukan Bapak ke Prodi ya, dengan beberapa tim gitu. Kemudian bagaimana Pak dengan mahasiswanya? Kalau IKOR itu kan saya melihatnya identik dengan laki-laki. Apakah di IKOR ini ada mahasiswinya Pak? Ya, jadi memang sejarahnya awal-awal berdiri itu didominasi oleh laki-laki. Didominasi laki-laki ya. Tapi dengan seiring perjalanan, baik itu yang di jurusan lain yang di Fakultas Ilmu Olahraga ini sekarang mulai banyak diminati oleh kaum perempuan. Ya, jadi sekarang ya agak seimbang lah. Apalagi kalau zaman saya dulu malah ibaratnya seperti anak STM. Jadi dominan laki-laki ya. Perempuannya hanya 3 orang satu kelas itu. Dan biasanya jadi primadona itu. Ya. Nah, karena sekarang kan banyak juga atlet-atlet perempuan juga. Betul. Jadi sekarang agak seimbang. Jadi mungkin ini keberhasilan gender ini. Keberhasilan gender, tapi artinya tetap ada bentuk-bentuk kesetaraan, ada bentuk-bentuk prestasi yang tidak hanya bicara, kalau IKOR itu identik dengan laki-laki, tapi perempuan pun bisa gitu kan ya. Dan ini bisa jadi bicara bugar, bicara olahraga, ini bisa menjadi bagian dari gaya hidup gitu Pak ya, lifestyle sendiri. Apalagi zaman sekarang ini pandemi musimnya. Betul banget. Kebugaran harus dijaga. Artinya bagaimana peminatannya Pak? Dari tahun ke tahun ada antusiasme yang sangat tinggi dari calon mahasiswa baru? Iya. Jadi memang awal berdirinya itu kita hanya dapat mahasiswa itu hanya 1 kelas. Nah, dengan perjalanan waktu
sekarang sudah 4 kelas. Oke, ditambah berarti kuotanya Pak ya? Ya, dulu hanya 1 kelas ya, karena peminatnya makin meningkat dan memang kita tentukan daya tampung itu 4 kelas sekarang. Jadi sampai sekarang sudah 4 kelas dan pagunya itu kan 180. Nah, terakhir kemarin peminatnya 200 lebih. Jadi melebihi yang pagunya. Tapi kami tidak, tapi pagu pada tahun ini tidak terpenuhi, tapi karena sesuai layak tidak layak ini tidak diterima di betul. Jadi karena tidak, memang ya tesnya mereka ada tesnya, lolos gitu ya. Oke. Ya, dan tidak ya. Dan ini artinya semakin bertambah daya tampung mahasiswanya, ini kan juga disertai dengan banyaknya tenaga pendidik kependidikannya. Kalau di kalau di IKOR sendiri bagaimana Pak? Ya, oke. Untuk tenaga pendidiknya di IKOR itu ada 31 yang istilahnya PNS dan 4 orang itu DLB, dosen luar biasa. Dari mudah-mudahan karena kita butuh, karena kaitannya dengan keterampilan. Jadi seperti skill renang, ini kami DLB wanita karena ya juga kita ketahui mahasiswa kan ada wanita. Betul. Ya, jadi karena kebutuhan dan ada yang bulu tangkis, kebetulan kami tidak ada yang di bulu tangkis. Nah, kemudian kita ambil, kemudian yang di tenis ya juga ada Pak Panji itu. Terus satunya ya di renang juga lagi mantan atlet ski air. Jadi memang kita ambil yang berprestasi juga. Jadi dengan harapan nanti kita kader untuk menggantikan yang sudah senior-senior yang sudah pensiun. Senior ya. Nanti faktor uni Pak ya. Jadi totalnya 35. Kemudian untuk administrasi ada 2 orang. Ada 2 orang. Ya, artinya ini bisa membantu proses perkuliahan gitu ya. Dan tidak bakal kekurangan gitu karena banyak banget 35. Dan ini sesuai. Kemudian bagaimana Pak dengan fasilitasnya? Apalagi kalau bicara fasilitas atau sarana prasarana yang ada di IKOR ini, apakah sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan atau sesuai dengan standar dari PTN yang ada prodi ilmu keolaragaannya? Ya, kebetulan ini sekarang lagi direnovasi. Jadi apa Pak yang direnovasi Pak? Gedungnya. Ya, kita punya 8 kelas. Terus 1 laboratorium memang khusus untuk prodi IKOR. Nah, laboratorium untuk IKOR, khusus IKOR. Jadi kita punya ruangan 1 gedung, 1 ruangan. Kemudian itu dan lapangan itu juga merupakan laboratorium. Jadi kalau lapangan betul. Lapangan itu bayangan saya laboratorium memang ada kayak tempat studi, kajian, penelitian, tapi di IKOR juga itu menyebutnya lab ya. Iya. Jadi baik. Karena untuk praktek aktivitasnya kan betul untuk praktek ya. Jadi kalau untuk lapangan ya diatur oleh fakultas. Jadi penggunaannya disediakan dengan jadwal. Dijadwalkan. Jadi itu Mbak. Jadi ya kalau 8 kelas itu sudah mencukupi sebenarnya. Sudah. Apalagi sekarang lagi direnovasi, mudah-mudahan hasilnya juga bagus sehingga mahasiswa bisa lebih nyaman dengan gedung yang baru yang bisa semakin semangat itu ya. Dan ini rencana juga ada pembangunan gedung di antara gedung-gedung yang sudah. Jadi itu nanti rencananya ada tambahan kelas. Baik. Dan apa namanya Bapak terkait dengan kondisi sekarang nih ya. Iya. Bagaimana menggunakan lab-lab ini gitu ya di tengah pandemi. Tapi nanti dulu Pak Puji setelah yang satu ini di segmen yang kedua rekan UNESA tetap stay tune ya. Karena kita akan membahas banyak bicara olahraga kalau nggak praktek itu rasanya nggak nampol gitu ya. Kalau cuma ngobrol tanpa teori saja tanpa praktek itu juga rasanya juga sia-sia dan kurang greget gitu ya. Nanti kita akan membahasnya di segmen yang kedua. Radio UNESA.
Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Terima kasih rekan UNESA untuk stay tune dan menunggu jawaban dari Pak Puji terkait dengan perkuliahan di pandemi kemudian fasilitas yang digunakan mahasiswa ini apakah sudah pernah digunakan apalagi untuk mahasiswa baru? Saya yakin belum karena pandemi belum ada kegiatan untuk tatap muka. Tapi bagaimana Pak dengan fasilitas ini ketika mahasiswa baru ini apakah diperkenalkannya pada saat PKKMB itu pengenalan kehidupan kampus? Ya, jadi memang PKKMB itu sangat penting sekali. Selain mengenalkan fasilitas juga terkait dengan Bapak Ibu dosennya, dan juga para pejabatnya di fakultas, karena itu sangat penting untuk agar mahasiswa mungkin tidak lebih nyaman lah nantinya. Nah, di masa pandemi ini kami kemarin kita harus mengantisipasi karena kalau praktek di prodi kami terpaksa untuk semester ini kami tiadakan. Oke. Karena ditakutkan kan terjadi kerumunan. Kan paling tidak kan ada 40 orang lebih, ada apalagi di kolam renang itu bisa sekali kuliah itu bisa 100 orang. Jadi kami lakukan untuk semester ini menggunakan daring. Ya memang secara daring. Secara ini ya kami belum sampai mengenal dengan baik dengan mahasiswa baru baru juga demikian. Mungkin nanti kalau ditanya ya lupa lagi sudah. Karena mereka langsung mengikuti kuliah dengan daring, jadi melalui itu. Jadi kita menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Google. Oke, pada saat diperkenalkan ke teman-teman mahasiswa baru, untuk misalnya nih pandemi udah usai, mereka ini nantinya untuk teman-teman IKOR sendiri menempati gedung apa Pak? Gedung apa, lantai berapa? Oh iya, kita di U3. U3 ini ada 2 prodi. Kami itu IKOR itu sebelah timur, sedangkan sebelah baratnya adalah pendidikan kepelatihan olahraga. Nah di atasnya di lantai 2, 3 itu kelas. Jadi kantor kami di bawah. Jadi di bawah di U3 ya Pak ya? Iya. Oke, U3. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa baru yang di IKOR yang mungkin belum sempat mampir ke kampus, ini di kampus Lidah ya. Di kampus Lidah, jadi kalau misalnya mau main juga boleh tapi jangan berkerumun, asalkan begitu ya. Mungkin mau bertegur sapa tapi bikin janji dulu. Tapi bicara perkuliahan pandemi, semua kan daring ya Pak ya, virtual. Ada kendala nggak sih Pak? Ya sebenarnya kita ketahui bersama lah kendalanya. Mungkin ada mahasiswa yang mungkin tempat tinggalnya, kemudian kerjanya dengan sinyal. Iya, jadi itu lumrah lah katanya seperti itu. Jadi kalau selama ini ya tidak ada, kuliah berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang kita jadwalkan. Dan jadi ya karena itu tadi kendala di itu. Jadi kadang-kadang ada mahasiswa yang bagaimana mencari sinyal itu tidak mudah. Kemudian ya gitulah. Jadi, tapi antusias sekali teman-teman. Iya. Tapi ya sempat menyampaikan ya semua pada mengeluh ini. Mahasiswa, anak sekolah itu semua sudah ngeluh karena mungkin sudah bosan ya, mungkin apalagi dosennya ya. Baik. Ada tapi semangatnya masih tetap kan Pak ya? Masih. Dan
di IKOR sendiri mahasiswanya banyak yang dari Surabaya atau luar kota Surabaya, Pak? Atau bahkan luar pulau? Ada yang dari Surabaya beberapa, terus dari luar daerah, misalnya dari Lamongan, Kediri, Tulungagung, kemudian Bojonegoro. Saya kira tidak ada yang dominan di daerah itu, tapi hampir ya kalau jumlahnya sih merata. Tapi kalau zaman saya dulu, yang Surabaya itu paling sedikit. Oh, malah paling sedikit? Betul. Oke. Banyak kan yang dari daerah. Jadi mungkin UNESA ini punyanya anak-anak dari daerah ya. Karena mereka antusias sekali kalau masuk UNESA. Oke, putra daerah banyak yang masuk nih. Iya. Makanya kan dibilang UNESA rumah sang juara. Karena banyak lahir atlet-atlet yang sukses atau menggali atau membekali dirinya mengambil kuliah di VIO UNESA. Pak, itu kan bicara seputar teman-teman mahasiswa, kemudian kuliah daring. Apakah juga diperkenalkan mata kuliah yang akan mereka tempuh, kemudian berapa SKS, kemudian yang termasuk mata kuliah unggulan apa Pak di IKOR? Ya, ini juga kita lihat sendiri bahwa seperti ada mata kuliah itu ada berkuda. Ini di perguruan tinggi lain tidak ada ini. Ini luar biasa terobosan dari Pak Rektor ya. Jadi seperti itu mata kuliah berkuda juga ada. Kemudian ketika unggulannya kaitannya dengan ini tes dan pengukuran di bidang olahraga. Itu nanti memang untuk membekali mahasiswa di kaitannya dengan kebugaran. Jadi kebugaran itu kan bisa diukur. Ya, seperti apa mengukurnya Pak? Nggak pernah sakit dalam waktu beberapa bulan terakhir atau bagaimana mengukurnya? Perlu diketahui bahwa arti dari kebugaran itu misalnya kita melakukan aktivitas sehari-hari, tapi masih mampu melakukan aktivitas yang lain. Oh oke. Jadi tanpa merasa lelah. Itu yang dikatakan bugar. Biasanya orang sehat dan belum tentu bugar. Tapi itu bukan over kan ya Pak ya? Bukan. Oke. Bukan. Jadi kadang makanya kita nanti itu paling tidak anak-anak itu nanti bisa apa istilahnya untuk di lulusannya nanti di masyarakat bisa bagaimana menjaga kebugaran atau meningkatkan kebugaran. Apalagi di musim seperti ini, musim pandemi begini. Bagaimana cara meningkatkan kebugaran? Ya. Sementara kita harus semuanya harus dibatasi sebetulnya. Ya, bisa saja dengan aktivitas fisik, ya kita buat program. Oke. Misalnya untuk apa? Kalau untuk di jogging di rumah kan bisa lari-lari di tempat, kemudian senam. Itu bisa dilakukan. Jadi tidak harus perlu keluar rumah. Jadi di dalam rumah pun bisa dilakukan. Nah, dengan beberapa aktivitas itu paling tidak minimal 30 menit. Ya, memang di pelatihan itu ada paling tidak seminggu itu 3 kali. Nah, itu bisa dikatakan sudah melakukan latihan, tapi kalau seminggu sekali. Betul. Tidak dikatakan. Tapi tidak mengenal repetisi ya Pak ya kalau di rumah. Karena kalau biasanya program yang seperti Bapak sampaikan exercise itu kan harus ada repetisi, harus ada pengulangan dan ada targetnya kayaknya kan gitu. Mungkin kalau untuk pribadi enggak, tapi kalau atlet mungkin harus memenuhi harus itu. Ya? Iya. Kadang-kadang kalau mereka harus latihan di rumah ya program latihan dari pelatih harus dilakukan. Nah, kalau kita kan ya kita kan paling tidak senang ya, jadi melakukan aktivitas dengan senang hati. Tidak ada kita terikat oleh aturan-aturan yang ya. Yang penting kita enjoy, melakukan dengan senang gitu ya. Kalau di IKOR sendiri nih berarti arahnya mereka tidak harus menjadi atlet ya? Memang kalau atlet masuk iya, tapi kita nanti dengan harapan nantinya mencetak atlet, gitu. membantu mencetak, melahirkan atlet-atlet baru. Tapi kalau atlet masuk di sini kita bukan mencetak atletnya, tapi nanti yang mencetak atlet. Jadi yang mencetak atletnya bukan mencetak atlet gitu. Mencetak atlet nggak mungkin di sini kan mereka juga harus dituntut kaitannya dengan skill yang lain. Justru malah mungkin bisa jadi mengacau. Karena ada beberapa cabang olahraga itu yang bisa apa istilahnya tidak sejalan. Jadi bisa bertentangan sehingga tidak bisa merusak keterampilannya atau apa gitu. Artinya tidak merusak tetapi menambah gitu ya Pak ya. Ada keterampilan yang memang
Itu yang harus ditonjolkan. Kemudian tadi sempat disampaikan di awal bahwa di IKOR sendiri itu harus berbasis IPA. Kemudian yang dipelajari hampir sama dengan Fakultas Kedokteran. Nah, ini apakah mereka nantinya juga arahnya di luarannya IKOR ini mereka jadi apa sih, Pak? Gini, Pak. Ibaratnya seperti ini. Kita ini kan bicara tentang kesehatan. Kesehatan itu akan ada preventif dan kuratif. Oke. Nah, kita di sini bidangnya sama dokter hampir sama kan. Hanya kita di preventif dengan harapan pencegahan. Tapi kalau sudah kuratif itu kan bidangnya dokter. Oke. Jadi makanya harus ilmu yang dipelajari ya paling tidak, makanya kata saya semi dokter gitu. Jadi karena seperti faal itu di kedokteran juga diajarkan. Kemudian anatomi itu juga diajarkan. Jadi memang arahnya nanti untuk kesehatan. Jadi ibaratnya sekeping itu jadi uang. Jadi kalau yang kami preventifnya, sedangkan untuk yang dokter itu biasanya kadang dengan kuratif. Jadi, tapi di sini saya masih belum ada gambaran yang detail terkait dengan nantinya luaran dari IKOR ini teman-teman mahasiswa menjadi apa gitu kan. Kemudian mereka bisa berkarir di mana gitu kan. Tapi nanti ya Pak di segmen yang ketiga kita akan membahasnya kembali. Tetap saya stay tune di podcast Radio Unesa. Dan Tia ingatkan sekali lagi untuk rekan Unesa yang belum follow Instagram atau semua sosial media Radio Unesa, boleh mulai dari sekarang untuk follow Instagram, juga Facebooknya di like, Facebook Radio Unesa, dan juga banyak platform yang lainnya seperti Spotify, YouTube channel, dan juga di website Radio Unesa. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Baik, Radio Unesa masih di Bincang Unesa Profil Prodi dan masih bersama saya Bapak Dr. Puji Juniarto, MPD, Kaprodi S1 Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Olahraga, Universitas Negeri Surabaya. Melihat banyaknya yang dipelajari oleh rekan-rekan mahasiswa yang mengambil Prodi S1 IKOR. Kemudian saya juga masih penasaran, kira-kira mereka lulus ini mau jadi apa gitu kan. Bukan mau jadi apa, tapi jadi apa. Kemudian diserapnya di bidang atau industri apa Bapak? Terima kasih. Sebenarnya kita kan kalau mahasiswa itu kan bekal ya. Bekal. Yang kita bekali yang jelas, kita kaitannya dengan nanti non pendidikan. Jadi kita murni. Jadi yang kita bekali adalah kaitannya bagaimana nanti mereka menangani misalnya kebugaran di masyarakat. Dan memang kita akan mencetak seorang analis keolahragaan. Jadi itu keinginan kami. Namun dalam kenyataannya memang ada beberapa, ternyata perlu diketahui juga. Ternyata adik-adik mahasiswa ini ada yang masih ingin jadi guru. Oke. Ya, tapi dalam hal ini kan tidak menutup juga. Ini di luar konteks yang prodi kami, tapi
diperkenankan untuk menjadi guru. Dan itu sebelumnya tahun berapa itu 2000 berapa itu mereka banyak yang diterima di sekolah. Oke. Nah, tapi sekarang kan ada PPG. Jadi tidak untuk kemungkinan untuk mereka. Dan juga untuk lulusan mereka nanti juga bisa masuk di TNI Polri. Di TNI Polri bisa. Okay. Ya. Nah ini kami dengan asosiasi ilmu keolahragaan ini kita berusaha untuk kerjasama dengan dinas kesehatan. Jadi melalui asosiasi itu nanti ya memang dibentuk dari para kaprodi dulu Indonesia yang LPTK itu. Kan sama-sama dari ilmu keolahragaan. Dan ya harapannya bisa ke dinas kesehatan juga. Sebenarnya peluangnya banyak. Ya memang terakhir itu kan dari pihak mahasiswa sendiri yang lulusan itu untuk menentukan langkahnya apakah bekal yang diberikan ini digunakan atau tidaknya itu ya. Betul. Tapi artinya dari prodi sendiri menginformasikan kan kalau misalnya mereka nantinya luarannya mereka menjadi analis. Kemudian mau menjadi penyelenggara pendidikan juga boleh. Mau menjadi yang terkait dengan ilmu yang mereka dapatkan ketika di IKOR menjadi travel agent atau menjadi personal trainer. Kemudian masuk di instansi bisa selain di TNI Polri menjadi abdi negara, mungkin ada instansi juga gitu ya Pak. Seperti mereka di tempat-tempat kebugaran itu juga ada memang alumni kita yang di tempat-tempat kebugaran dan memang ya luar biasa anunya. Jadi honornya dosennya kalah. Iya betul. Apalagi kalau dia menjadi personal trainer dan itu artis gitu ya. Menjadi personal trainernya artis itu sudah luar biasa gitu kan. Memaparkan program kemudian ada ini perpaket. Nah itu sepertinya sudah bukan rahasia lagi gitu ya. Bisa program untuk menguruskan badan. Nah ini biasanya laris manis betul di era pandemi tim rebahan berjaya gitu ya. Ini juga membuka peluang untuk teman-teman. Iya betul. Tapi tadi sempat disinggung ya Pak ya, artinya untuk rekan UNESA di luar sana juga harus tahu bahwa luaran dari IKOR ini diterima diserap di Kemenpora, kemudian di Spora, kemudian Basarnas, di Dinas Kesehatan. Betul. Apakah ini juga menunjukkan ada bentuk jalinan kerjasama? Mungkin dengan stakeholder atau yang lainnya. Nah sementara ini kami belum. Jadi berarti masih dirintis ya Pak ya? Harap. Seperti dengan asosiasi yang saya sampaikan tadi itu melakukan pendekatan dengan dinas kesehatan. Jadi nantinya mungkin bisa di puskesmas atau apa mereka bisa bantu di sana. Ya mungkin tentunya kaitannya dengan kebugaran. Jadi, ya memang kita arahnya nanti ke masyarakat. Diharapkan masyarakat Indonesia ini semuanya bugar. Iya betul. Jadi istilahnya produktivitas dari masyarakat kita lebih baik. Ya, jadi memang dari hasil penelitian itu memang kalau semua bugar itu kerjaan itu akan beres gitu. Beres. Ya karena nggak ada rasa lelah, nggak ada rasa ngantuk, apalagi sakit gitu. Betul, ya. Indonesia harus sehat gitu kan ya, walaupun ini pandemi COVID-19. Oke, lalu tadi belum bicara seputar kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini bagaimana Pak di IKOR? Ini kaitannya dengan MBKM ya. Betul. Istilahnya. Ini beberapa waktu yang lalu barusan saja dan yang kebetulan penyelenggaranya adalah UNY dengan harapan terutama di IKOR itu akan mengadakan pertukaran dari mahasiswa maupun dosennya dengan paling tidak pertukaran mahasiswanya biar ada pengalaman mereka belajar di luar UNESA. Jadi kami punya kesepakatan nantinya seperti itu. Jadi ya kerjasama di antar mantan-mantan IKIP. Jadi istilahnya LPTK itu kamu akan kerjasama sehingga nanti kita bisa melakukan MBKM. Itu harapannya. Jadi dari IKOR siap ya dengan mengimplementasikan arahan dari Mas Menteri, Mas Nadiem, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan di IKOR ini saya yakin banyak prestasi nih Pak, mungkin bisa disampaikan rekan UNESA. Mungkin ada prestasi yang belum di-expose karena biasanya kan ketertarikan seseorang untuk masuk di sebuah prodi itu kan selain profil lulusannya mereka seperti apa, alumninya itu bekerja di mana, kemudian prestasi apa yang diraih atau dicapai. Ya, kalau prestasi kaitan dengan olahraga memang kita
tidak banyak ya, tapi lain dengan jurusan yang di pendidikan kepelatihan memang kebanyakan mereka yang masuk itu adalah atlet. Tapi ya kebetulan ada juga yang masuk di IKOR. Kalau prestasi olahraga ada kayak gini, ada 2 orang yang pasti perempuan semua. Yang satu adalah atlet Muay Thai, atlet nasional, kemudian ada satunya lagi atlet menembak yang kemarin ikut PON sebelumnya, kemarin itu dapat medali emas. Dan ini merupakan dokumentasi yang mahal gitu ya untuk prodi ini, jejak digital yang harus terdokumentasi. Apalagi sekarang Pak Rektor sangat getol, sangat semangat sekali bahwa untuk memperhatikan para atlet yang di UNESA, sehingga nanti harapannya UNESA, atlet itu masuk di UNESA karena ada fakultas olahraganya, harusnya kan ya masuk ke sini. Betul. Jadi tapi jangan sampai diabaikan. Jadi mereka harus diperhatikan karena mereka juga berjuang tidak hanya tingkat Surabaya tapi sampai tingkat internasional. Nah, itu harus kita berikan penghargaan. Dan itu juga kami lakukan sehingga apa yang diinginkan itu bisa terlaksana. Termasuk profil alumninya sudah bisa diketahui ya Pak ya. Apakah di IKOR sendiri juga punya datanya bahwa alumni-alumninya ini sudah terserap dan mereka punya daya saing yang tinggi juga ketika mereka sudah menjadi alumnus, ketika mereka sudah lulus menjadi mahasiswa dan bekerja? Ya, jadi ada beberapa orang itu yang di Dispora, barusan kemarin diterima di Sumeneb. Di Sumeneb? Jadi 2 orang barusan aja. Kemarin diterima di Dispora Sumeneb. Dispora Sumeneb. Ya, kemudian ada yang dulu ada yang di Dinas Kesehatan di Lumajang, tapi akhirnya kembalinya ke Dispora juga akhirnya. Karena situasi mungkin nggak tahu apa, ada sesuatu yang dibutuhkan di Dispora, mungkin akhirnya tarik orangnya alumni. Dan kemudian ada yang juga di Dispora di Kemenpora. Kebetulan istri dari salah satu dosen di kami di IKOR. Ya, mantan atlet senam juga, sekarang pelatih senam nasional juga, dan dibeliannya di Kemenpora. Di Kemenpora. Iya. Nah ini rekan UNESA harus tahu bahwa IKOR sendiri luarannya sudah terserap di banyak instansi dan luar biasa, ini merupakan prestasi. Dan apakah ini menjadi sebuah penciri dari IKOR sendiri dibandingkan PT atau prodi lain yang mungkin punya mata kuliah yang sama? Ya, tadi sudah saya katakan bahwa kita keunggulannya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau bisa nanti itu ya seperti tempat-tempat kebugaran itu adalah itu mengambil dari alumni kami gitu. Jadi harapannya itu sehingga bisa bersaing di dunia kerja. Dalam waktu terdekat Bapak atau di tahun depan adakah resolusi atau agenda yang ingin dicapai? Ya, tentunya yang lebih baik lah. Jadi kita harus meningkat. Jadi nanti harapannya seperti itu. Jadi kalau yang sudah itu ya mungkin lebih tingkat, yang belum kita lakukan ya kita lakukan seperti kerjasama mungkin. Nah, sehingga peluang untuk di dunia kerja pun bisa lebih banyak. Jadi, Di penghujung dari perbincangan kita Bapak, ada lagi yang ingin disampaikan kepada rekan UNESA, mungkin mau mempromosikan IKOR juga boleh. Oh gitu, ya. Jadi mungkin teman-teman yang ada di UNESA ini di luar olahraga, ya sebenarnya di tempat kami ini kan tidak hanya untuk orang fakultas ilmu olahraga, tapi bisa yang lain, ada kegiatan mahasiswa itu terkait dengan senam, itu tidak harus anak olahraga, yang teman-teman yang lain tuh bisa. Jurusan lain boleh. Boleh ya, kemudian ada kolam renang, bisa digunakan oleh teman-teman yang lain. Tentunya dengan harga yang berbeda kan, kita kan mahasiswa kita sendiri, jadi bisa digunakan. Jadi tidak hanya semata-mata hanya untuk mahasiswa olahraga, jadi semua teman-teman yang di Indonesia itu bisa menggunakan fasilitas olahraga. Tentunya dengan mengikuti aturan-aturan yang ditentukan. Jadi, betul, saling menjaga gitu ya, betul, walaupun sama-sama UNESA, tapi bagaimana kita merawat agar semua fasilitas yang bisa dipakai ini juga terjaga dan bisa dipakai sedemikian rupa. Artinya tidak hanya tahun ini, tahun berikutnya ya kalau bisa tetap dirawat gitu Pak ya. Oke, matur nuwun rawuhipun Pak Puji. Sama-sama, terima kasih. Informasi untuk rekan UNESA hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, insya Allah bermanfaat Bapak.
Beliau adalah Bapak Dr. Puji Juniarto MPD, Kaprodi S1 Ilmu Keolahragaan FIU UNESA, S1 jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi IKIP Negeri Surabaya, S2 Pendidikan Olahraga UNESA, dan S3 IKOR UNESA. Dan ini cinta alma mater ya Pak ya? Produk-produk, cintailah produk-produk dalam negeri, dan ini cintailah produk-produk UNESA. Iya. Baik, terima kasih Pak Puji sudah berbagi informasi banyak kepada kami. Tetap semangat, sehat. Sama-sama. Salam untuk keluarga di rumah. Iya. Salam untuk rekan-rekan mahasiswa yang terus menantikan untuk bisa kembali ke bisa kampus bertatap hijau. muka dengan dosennya. Betul sekali. Nanti kuatin di jalan enggak ketemu enggak disapa. Enggak disapa gitu ya. Iya. Tapi nanti kalau saya ketemu Pak Puji saya sapa. Oh nanti. gitu, iya. Sama-sama. Baik, rekan UNESA, terima kasih sudah menyimak podcast Radio UNESA. Saya yakin banyak sekali yang bisa Anda ambil informasi kali ini dan bisa memacu semangat, memotivasi rekan UNESA atau calon rekan UNESA untuk bisa bergabung menjadi keluarga besar di Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih saya untuk kru yang bertugas hari ini, Surya Waskito juga Mufti Isror, dan saya Tia Ezar harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih semuanya, salam sehat UNESA, satu langkah di depan.